Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua ya. Kita obrolin berita di balik berita dalam program Off the Record. Masih terus bersama kami, saya Herz Benarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini dan kita sudah menyiapkan beberapa topik yang pasti Hmm. menarik ya Mas Yesu. Oh iya iya, menurut saya sangat menarik karena hari ini kan Hmm. hari ini hari hari ini Selasa ya Mbak. Sekarang ya Ya. hari Selasa tanggal Hmm. 2 April 2024 itu sedang berlangsung sidang di Mahkamah Konstitusi dan kali ini giliran dari tim hukum Paslon 03 Ganjar Mahfud itu menghadirkan para saksi ahli dan saksi-saksi fakta gitu ya Mbak Agi, dan banyak kesaksian yang menarik sekali yang banyak sekali mendapat sorotan. Itu adalah kehadiran dari Romo Frank Magnis Susino. Ini salah seorang etikus ya, saya kira banyak guru, ini guru filsafat, banyak tokoh di Indonesia juga begitu yang kelihatannya ucapan-ucapan beliau ini di Mahkamah Konstitusi, di sidang Mahkamah Konstitusi jadi viral ya Mbak ya, di berbagai media sosial Mbak Agi ya. Ya, ya. Ya, jadi trending topik di X, di Twitter ini Ya, langsung. oke. Dan Romo Magnis gitu. ya, dan kemudian juga ada satu hal yang menarik yang soal Pak Yusril sama Hendra yang juga ramai juga dibicarakan ketika dia akhirnya ya dia memang mengakui bahwa dia pernah mengakui bahwa putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran itu akan menjadi problematik ya gitu, yang menurut dia ke depan jadi problem. Dan waktu itu kan dia menyatakan andai kata dia jadi Gibran, dia akan mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi sudah meloloskan dia, tapi dia akan mundur kan gitu. Itu kan sebenarnya ini bahasa lain dari pernyataannya Pak Mahfud MD ya. Mahfud MD kan menyatakan bahwa Gibran itu kemanapun dia akan pergi nanti akan banyak dicibir oleh banyak orang sebagai anak haram konstitusi. Itu saya kira itu akan melekat melekat kemanapun Gibran, andai kata toh nanti dia juga jadi katakanlah ditetapkan jadi wakil presiden. Saya nggak bisa membayangkan gitu apakah kemudian semua tempat-tempat mungkin kalau tempat lembaga pemerintahan atau pendidikan mungkin akan memasang Gibran dan memasang fotonya Pak Prabowo dan Gibran, tapi buat banyak orang tertentu mungkin tidak akan dipasang fotonya Gibran. Kan gitu ya, itu karena stigma tadi itu kan Mbak Agi ya. Nah, tapi yang cukup mengejutkan tuh Mbak Agi, bersamaan dengan ketika ini tim hukum sedang berjuang mati-matian, katakanlah begitu kan ya, di Ya. berjibaku lah mulai membangun argumentasi di Mahkamah Konstitusi. Pada saat yang bersamaan sekarang lagi rame beredar foto Puan Maharani itu rupanya mungkin tadi malam ya Mbak, bukber, saya nggak tahu tepatnya kapan, bukber buka bersama di rumah ketua tim kampanye nasional eh, Prabowo Gibran, Roslan Roslani, dan fotonya diunggah oleh ketua MPR Bambang Susatyo ya. Mereka kelihatan wealthy ya Mbak, rame-rame. Iya. Ini juga rame Mbak Agi. Mhm. Iya ya Mas Hersu. Jadi selain itu juga ada yang sedang rame ini juga viral juga Mas Hersu di media sosial, yaitu ketika Giring Niji begitu, ketika dia seperti kita ketahui ya dia gagal untuk masuk ke Senayan gitu karena dia adalah salah satu caleg dari PSI dan kita semua tahu juga dia adalah mantan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, dan dia menyatakan kepada media begitu bahwa dia akan, kalau seandainya teman-temannya di Niji dulu bersedia, maka dia mengajak untuk reuni begitu Mas Hersu. Jadi akan mengajak reuni bareng, tampil bareng. Ya, mungkin kalau seandainya vokalisnya ada dua, karena sekarang kan Niji, band Niji itu vokalisnya namanya Ubay begitu. Dan ini cukup banyak penggemarnya juga Ubay ini Mas Hersu, dan dia mengatakan ya dengan dua vokalis ini kan akan menjadi seru begitu. Tapi ternyata ini mendapatkan tanggapan yang negatif dari teman-teman ya di Niji gitu, yang mereka mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan reuni begitu. Dan ini juga ditanggapi serius begitu Mas Hersu, dan juga ada ledekan-ledekan lah tentu saja dari penggemar Niji, fans Niji begitu, langsung diserbulah akun mereka, dan terutama untuk Randy ini adalah temannya ya, teman dari Giring di Niji, karena mereka bersahabat sudah sejak lama, dari sejak remaja katakanlah demikian. Mereka adalah pendiri dari band Niji tersebut, bahkan dia mengungkapkan hal-hal yang nyelekit gitu, kalau saya lihat nyelekit, dan dia sendiri mengatakan ya nggak apa-apa, sadis begitu ya, dia mengatakan sadis karena dia mengatakan sorry ya, dia langsung menjawab demikian. Terus ya nanti kita lihat lihat kita perdalam lagi. Heboh banget ini ya, netizen dia soal ini karena
Saya kira Giring ini memang selain dia memang tokoh populer ya sebagai vokalis dari tadi ex vokalis Benny G dan tapi dia perilakunya kan sangat kontroversial gitu ya Mbak ya, sebagai seorang politisi. Tapi yang sangat cara mengejutkan di ini kan kemudian dikait-kaitkan dengan suara dia, perolehan suara dia juga pada selain memang PSI-nya tidak lolos parliamentary threshold 4%, tapi suaranya Niji itu ternyata suaranya Giring itu ternyata kecil. Saya juga nggak menduga kalau perolehan suara dia dengan popularitas seperti itu kok kecil banget dan bahkan kalah dari perolehan suara istrinya. Rupanya karena suami istri maju ya, kalau Niji kalau Giring dari Bandung gitu. Dia memang besarnya di Bandung ya Mbak Giring ini atau di mana? Iya Mas Irso. Ya, sementara istrinya di Solo, istri bisa 2 kali lipat lebih suaranya kalau nggak salah, itu yang saya baca-baca, nanti mesti dicek akurasinya. Tapi yang jelas di situ disebutkan bahwa dia istilahnya apa sih kalau dirujak loh ya gitu oleh netizen atau dicibir oleh netizen, suaranya kalah sama istrinya gitu. Rupanya istri Giring lebih populer ya atau lebih disukai lah kalau dipilih itu kan berarti likeness ya, lebih disukai ketimbang Giring gitu ya. Jadi populer tidak identik dengan disukai, sama dengan kayak nasib, berarti saya jadi teringat nasibnya staf tenaga ahli utama KSP Ali Muchtar Ngabalin. Oh gitu kan, iya. ya lama ngilang, ternyata dia kemudian dia muncul lagi dan balik menjadi stafnya Pak Muldoko karena katanya dia nyalak di sana di Sulawesi Tenggara kalau tidak salah atau di mana gitu, pulang kampung halamannya dan dia kalah. Dan dia sendiri mengakui bahwa katanya popularitas itu tidak berbanding dengan elektabilitas. Gitu ya. Dan suaranya kecil sekali Mas Irso, suara Ngabalin. Ya. Padahal dia kalau soal popularitas dia sangat populer ya, gitu ya. Ya, itu dua hal yang berbeda antara populer dan disukai itu kan ya, antara popularitas dan disukai. Itu orang kan selalu rumusnya kan begitu ya. Popularitas terus disukai, kemudian baru dampaknya ke elektabilitas, kan selalu begitu rumusnya ya Mbak Agi. Ini jadi kita jadi melebar ke Ngabalin, tapi ini kasusnya mirip sih soalnya gitu ya Mbak Agi. Oke. Yang di luar itu apakah ada yang perlu kita tambahkan lagi dalam menu kita menjelang buka puasa ini? Ya, ini kita bahas singkat saja, nggak usah kita perdalam, yaitu hasil dari kunjungan Prabowo ke Cina ya Mas Irsu ya. Kenapa nggak dalam? Kenapa itu? Iya, karena kita sudah tahu lah apa yang akan mereka percakapkan kan, dan kemudian ini siaran pers dari Kemenlu dari Cina begitu. Ini sungguh-sungguh Mas Ersu, sebetulnya ini soal etika juga, karena kalau yang dari siaran persnya mereka dan kemudian ini dikutip oleh media kita, media nasional Indonesia begitu ya, dikatakan bahwa ini dalam kapasitas sebagai presiden terpilih Republik Indonesia. Itu siaran pers dari Kemenlu Cina begitu ya. Nah, itu problem Mbak kalau memang dalam kapasitas sebagai presiden terpilih, karena kalau kita lihat video yang beredar itu kan perlakuan Prabowo itu seolah-olah dia seperti stafnya Pak Xi Jinping gitu loh ya, karena dia Xi Jinping duduk di kursi utama, dia ini video ini bisa kita perhatikan ya. 衷心的祝贺你当选印度尼西亚总统。你将中国作为当选后的首访国家，在穆斯林斋月期间专程来华，体现了对中印尼关系的高度重视。中印尼的友谊源远流长，古老的海上丝绸之路留下了两国人民友好交往的历史佳话。在两国历代领导人精心呵护下，中印尼友好之轮始终破浪向前。你是中国人民的老朋友，相信你将担当起领导国家振兴的重任和赓续中印尼友好的使命。 I have a big admiration for the history of China and also great admiration for the achievements of the leaders of the People's Republic of China, especially you yourself. For us, we want to learn a lot from the experience of the People's Republic of China. We also have very good relations with your party from the beginning. Once again, I would like to emphasize that I would like to continue the policies of President Joko Widodo
I am determined to use all his achievements as a foundation for my programs. I fully support closer and higher quality relationship between the People's Republic of China and Indonesia. Kelihatan kan di situ bahwa dia hanya duduk bersama para menteri-menterinya dan Pak Prabowo mencatat-catat di situ kan begitu ya Mbak Agi ya. Agak aneh nih menurut saya, apakah perlakuannya seperti itu ya kakak besar ini, karena setahu saya kendati katakanlah posisinya Pak Prabowo masih sebagai Menteri Pertahanan, ketika bertemu dengan presiden pun di negara-negara lain juga nggak seperti itu ya Mbak, mestinya ya dia juga biasanya duduk bersama dalam posisi yang ya meskipun nggak setara banget tapi tetap duduk berdua begitu. Kalau ini kan dia duduk seperti staff gitu loh. Ya kan Mbak Agi ya? Ya, kalau kita perhatikan, ini sebetulnya mirip dengan pertemuan antara Xi Jinping dengan Jokowi pada bulan apa ya, saya lupa, Oktober ya kalau tidak salah, yang ketika itu. Sama juga seperti ini juga. Iya, seperti ini juga. Jadi memang Xi Jinping beserta dengan menteri-menterinya gitu ya, petinggi-petinggi dari Cina, dan kemudian Pak Jokowi juga dengan para menteri. Tapi ketika itu memang terlihat sih, kalau saya melihat ya, sorry to say, Pak Jokowi terlihat lebih percaya diri begitu. Mungkin karena sudah lebih akrab atau bagaimana. Kalau dari gestur yang saya baca dari Pak Prabowo begitu, yang dia mencatat apa dan sebagainya, yang kita tahu Pak Prabowo memang dikatakan orang yang gemar mencatat gitu ya, segala sesuatu dia tulis supaya dia tidak lupa begitu. Dia adalah seorang good reader begitu kan, pembaca yang baik begitu. Nah, tapi di sini memang gesturnya Pak Prabowo terlihat under ya, secara karisma. Ya. Nah, tapi gini, sebagai orang yang saya kira lama liputan di lingkungan militer, saya hafal memang banyak sekali kalau staf-staf itu kalau menghadap para pimpinannya itu dia akan mencatat tulisan-tulisan semacam itu, dan memang perwira-perwira militer itu biasa seperti itu. Jadi dia punya buku kecil, notas kecil, dan kemudian dia membuat bolpen, dia membuat catatan ketika panglimanya misalnya berbicara dan sebagainya. Itu jadi tetap aja menurut saya itu gesturnya bukan sebagai apalagi kalau disebut sebagai presiden terpilih ya oleh Cina ya. Jadi menurut saya kok kurang appropriate gitu ya tampilannya ya Mbak di situ. Karena bagaimanapun juga benar Cina lebih besar dari kita, benar bahwa ekonominya lebih besar, dan mereka itu sekarang junior superpower gitu disebutnya ya gitu. Tapi sebagai seorang pejabat tinggi sebuah negara, apalagi kemudian disebut sebagai presiden terpilih, tidak pada tempatnya dia menempatkan seperti itu gitu. Maksud saya secara protokoler harusnya pun kalau ini pandangan saya personal ya, sebagai pride sebagai sebuah bangsa, kita mestinya menolak ketika diperlakukan semacam itu, duduk seperti itu gitu, karena itu kan jadi kayak staffnya Xi Jinping, kesannya kan begitu Mbak Agi. Ya, itu seperti rapat kabinet ya kalau kita perhatikan itu. Nah, kita juga melihat begitu Mas Hestu secara gestur bagaimana Xi Jinping demikian santai, mungkin karena itu di istananya sendiri, itu kan ada di Balai Agung Rakyat katanya, namanya Balai Agung Rakyat di Beijing. Dan kemudian Prabowo sebagai tamu, memang secara karisma kita bisa melihat Prabowo juga kalau dikatakan sebagai presiden terpilih begitu, tapi kita melihat kebanggaannya sebagai presiden terpilih. Ini kan versi dari menurut Kemenlu Cina ya, itu kita secara gestur kita tidak melihat. Dan kemudian dari foto yang dirilis oleh Kemenlu Cina, ini foto resmi ya Mas Hestu, itu terlihat bagaimana cara mereka bersalaman, yaitu ketika Xi Jinping gitu hanya mengulurkan satu tangan kanannya dan Prabowo menggenggam erat tangan Xi Jinping dengan kedua tangannya. Ini juga sebetulnya kalau secara ini kita bisa melihat gestur semacam ini Mas Hestu, dan terlihat bagaimana Prabowo kalau dia ingin mewakili Indonesia ini terlihat under begitu ya di mata Cina begitu. Apalagi ini saya bacakan saja dalam keterangan pers Kemlu Cina, Prabowo bertemu Xi dalam kapasitas sebagai presiden terpilih RI. Pertemuan mereka dilangsungkan di Balai Agung Rakyat Beijing. Nah, terus dia mengatakan dari kata Kemlu Cina tersebut Mas Hestu, Prabowo menyatakan bahwa senang sekali memilih Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjungi setelah terpilih sebagai presiden Indonesia. Ini kata siaran pers tersebut. Tiongkok adalah negara besar yang mempunyai pengaruh yang penting. Kedua negara selalu saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain secara setara. Dia mengapresiasi hasil yang dicapai rakyat Tiongkok yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping dan bersedia atau ingin belajar pengalaman Partai Komunis Tiongkok memperdalam pertukaran pengelolaan negara. Ini kita negara demokrasi yang belajar kepada negara komunis ya. Itu siaran pers resmi tadi Mbak ya? Iya,
itu siaran pers dari Kemenlu Cina gitu. Ya, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau dia mengklaim sebagai presiden terpilih, kan dia mewakili wajah Indonesia ya. Kita ini 280 juta rakyat Indonesia lah. Kalau dia jangan kemudian seperti itu di depan tokoh seperti Xi Jinping, nggak boleh seperti itu ya. Kita tentu kalau begini-begini kita mesti ingat lagi pada Bung Karno ya, bagaimana di zaman Indonesia, zaman ketika baru merdeka, ya sebenarnya kan nggak punya apa-apa saja dia kalau kita lihat foto-foto dia bersama petinggi negara-negara adidaya, bahkan termasuk dengan Amerika dulu pun juga Pak, ini tuh pede banget gitu loh Pak, Bung Karno itu kan, kita harusnya seperti itulah tampilannya. Iya, iya. Kemarin saya sempat mengatakan ya pada podcast kita juga di Off the Record, kalau tidak salah ada 2.000 lebih saya mengatakan demikian proyek Cina yang ada di Indonesia. Tapi kemudian saya Google lagi Mas Ersu, saya cari ternyata ada 15.000 lebih proyek Cina di Indonesia. Jadi memang banyak sekali, ada ribuan begitu ya. Itu mungkin kalau menghitung proyek-proyek yang kecil gitu. Kan banyak sekali pabrik-pabrik kecil gitu ya yang ternyata pemiliknya itu bukan orang Indonesia, sepertinya itu investasi asing dan ternyata itu dari Cina. Seringkali mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, dari sini juga kita melihat ya bagaimana secara ekonomi sepertinya ini untuk presiden yang akan datang gitu Mas Ersu, kalau dia ingin kemudian ingin melaksanakan begitu ya, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, ya begitulah hasilnya begitu. Kita pasti akan under dari Cina. Pasti yang diingat adalah bagaimana banyaknya dan besarnya investasi dari Cina tersebut, sehingga kita harus ya istilahnya munduk-munduk gitu ya kalau orang Jawa begitu. Tapi mungkin akan berbeda kalau seandainya yang terpilih adalah presiden yang akan mengevaluasi kembali, yang sudah menyatakan akan mengevaluasi kembali kerjasama tersebut. Ini pasti situasinya akan berbeda. Jadi saya lihat memang Cina ini kemudian menyurati Prabowo mengucapkan selamat ketika baru quick count sudah mengucapkan selamat, dan 1 hari baru diumumkan oleh KPU itu sudah langsung mengucapkan selamat lagi, dan dengan resmi dengan dubesnya datang ke Prabowo secara langsung. Itu saya rasa juga dalam rangka menyelamatkan investasi mereka dan menegaskan, hayo mana janjinya kemarin mengatakan apa. Dan banyak sekali Mas Ersu memang dari pemirsa Off the Record juga yang mempertanyakan soal kerjasama KPU dengan Alibaba begitu kan, dan kemudian itu diketahui bahwa si rekap yang disimpan di servernya Alibaba itu ternyata tidak bekerja dengan benar, dan bahkan banyak sekali kecurangan di situ, angka-angka diubah apa dan sebagainya. Itu banyak sekali pertanyaan di balik itu Mas Ersu, dengan akhirnya Prabowo berkunjung ke Cina lebih dulu, yang kita tahu Alibaba ini adalah perusahaan besar dari Cina. Ya, oke. Kita pindah ya, kita kembali kepada realitas hari ini yang ada terjadi. Dari mana kita mau mulai, ke KPU, ke MK dulu atau kemana dulu nih? Sepertinya ke MK nih, seru Mas Hersu. Jadi Romo Magnis ini menjadi trending topik hari ini langsung begitu ya, karena pernyataannya itu memang mungkin relate gitu ya, atau pernyataannya seperti menyuarakan banyak suara hati atau suara rakyat Indonesia yang tidak bisa mereka perdengarkan secara luas, dan kemudian ini menggaung di MK dan didengarkan oleh semua jutaan rakyat Indonesia, yaitu yang dia mengatakan bahwa memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Etika membedakan manusia dari binatang. Binatang hanya mengikuti naluri-naluri alamiah, tetapi manusia sadar bahwa nalurinya hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik. Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak. 2. Hukum. Tuntutan-tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia ke dalam ketentuan-ketentuan hukum. Misalnya larangan untuk menyiksa orang lain. Jadi tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika. Saya tidak masuk masalah konsensus objekto. 3. Etika dan hukum. Agar manusia dinilai baik secara etis, tak cukup ia tidak melanggar hukum. Etika menuntut lebih, yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum
harus berbaik hati, jujur, caring, bersedia memaafkan, adil, bertanggung jawab, dan seterusnya. 4. Etika dan penguasa. Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Tak cukup asal ia tidak melanggar hukum. Dari seorang presiden dituntut lebih. Presiden begitu berkuasa, ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang. Agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia, seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi. 5. Etika dan presiden. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripadanya dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Ini betul-betul menohok ini. Ya, dan belum lagi dia juga mengucapkan bahwa kalau presiden menggunakan dana bansos itu sama seperti seorang pegawai gitu yang mencuri, ya kan? Itu juga kalimat menarik. Oke, kita simak dulu ya pernyataan dari Romo Magris ya. Pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. 3. Nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku 100% demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. 4.
pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. Ya, ini memang memang kritik yang sangat keras saya kira ya, dan kemudian rupanya Pak Yusril ngajak debat ini kalau soal etika moral dan sebagainya. Tapi seperti kita singgung kan Pak Yusril sendiri sebenarnya kehilangan pijakan untuk sekarang tetap berdiri sebagai seorang pengacara yang membela paslon 02 itu, karena seperti kita singgung tadi kan pada sebelum itu sempat muncul pernyataan dari pengacara tim paslon 03 yang sebenarnya ini tadinya sahabat nih, partner dari lawyernya Pak Yusril, Lutfi Yazid ini kan gitu, yang dia mempertanyakan soal pernyataan Pak Yusril sebelumnya bahwa Gibran itu sebenarnya keputusan kontroversial, lolosnya Gibran pada waktu itu ya. Lolosnya Gibran sebagai keputusan kontroversial dan akan menimbulkan problematik ke depan. Yang dia perkirakan seperti itu. Dan waktu itu dia memang menyatakan kalau dia jadi Gibran, dia akan mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi karena sudah meloloskan dia, tetapi dia tidak akan maju gitu. Karena tadi itu ada banyak problematik. Jadi secara moral nggak layak. Nah, ini juga menarik Mbak, percakapan itu. Orang kemudian waktu itu mengkait-kaitkan apakah karena Pak Yusril itu posisinya sebenarnya dia kompetitor dari Gibran kan gitu. Sebenarnya kan tadinya dua nama yang kelihatannya setelah Erlangga tersingkir itu kan tinggal nama Erik dan yang muncul. Tapi Pak Yusril kan sebenarnya sejak awal juga menginginkan dia jadi cawapres dan sudah ngurus SKCK juga kan Mbak Agi ya. Jadi kondisinya ketika itu Pak Yusril diketahui oleh media sudah mengurus SKCK dan Pak Erik juga sudah mengurus SKCK, dan ketika ditanyakan kepada Pak Yusril ya dia mengakui bahwa dia sudah mengurus SKCK dan ya siapa tahu begitu kan, karena kalau seandainya memang diminta dia sudah siap begitu ya. Mantap Jadi, ya. Betul, tapi dan ketika itu ya itu tadi yang viral adalah dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 yang mengubah syarat usia dan beberapa syarat yang lainnya untuk meloloskan presiden dan wakil presiden itu problematik. Dia akan mengatakan demikian gitu, dan juga ada indikasi penyelundupan hukum di dalamnya, kurang lebih demikian. Kita pernah bahas ini juga di off the record ya Mas Hersu. Tapi ketika ini disinggung lagi oleh temannya, kata Mas Hersu itu Lutfi Yazid tadi, dan kemudian ya akhirnya penjelasannya pun sebenarnya ngambang loh Mas Hersu, karena kata Lutfi Yazid ini kan ada seorang pakar hukum tata negara Yusril Issa Mahendra, dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 MK itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum, karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu ya, itu dampaknya sampai sekarang ini sehingga jadi yang ditanggapi, yang diluruskan oleh Pak Yusril itu tidak substansial, karena memang kurang tepat yang dikutip ketika dia ngomongkan seandainya saya jadi Gibran, saya katakan kepada dia, itu yang dianggap nggak logis gitu. Maksudnya padahal konteksnya kalimatnya Pak Yusril, seandainya saya Gibran, saya tidak akan melakukan ini. Nah, kira-kira begitu. Dia tidak akan maju terus menjadi cawapres. Itu tapi sebenarnya itu bukan substansinya, ya itu cuma salah penempatan atau salah atribusinya gitu. Sebetulnya iya. Dan kemudian ketika dia mengakhiri penjelasannya itu dengan dia mengatakan ini Mas Hersu, ketika kita dihadapkan pada kasus yang konkret, menurut saudara apakah kita harus berdebat tentang keadilan yang tidak berujung atau kita harus mengakhirinya dengan kepastian hukum? Demikian pertanyaan saya. Nah, akhirnya dia mengakhirinya maksudnya dengan kepastian hukum, tapi
sebelumnya dia mengakui bahwa berdebat tentang keadilan yang tidak berujung. Nah, kepastian hukum, semua hukum yang dibuat itu kan untuk supaya semua orang mendapatkan keadilan, Mas Hersu. Dan untuk mencari kebenaran serta keadilan. Jadi kalau seandainya kepastian hukum itu diambil dengan tidak mengutamakan azas keadilan, ya lalu hukum seperti apa begitu? Berarti kan cacat etika, memang betul. Ya, dan dia juga pernah mengutipkan bahwa yang dikatakan Immanuel Kant itu kalau namanya hukum yang tidak berdasarkan moral ya itu bukan hukum lah namanya kan begitu. Ya. Ya, dan Oke. itu dikutip juga oleh Romo Magnis tadi ya, Mas Hersu. Ya, jadi saya kira memang ini posisinya menurut saya dilematis posisinya Pak Yusril karena kalau dia ini kan memang seorang ahli filsafat ya kalau kita lihat mengapa kemudian hujah-hujahnya perdebatannya itu menarik sangat kuat karena basis filsafatnya sangat kuat dan kita tahu bahwa hukum itu kan sebenarnya filsafat keadilan kan sebenarnya. Nah, tapi kalau kemudian sekarang di satu sisi dia menyatakan bahwa itu putusan problematik dan kemudian kalau dia jadi Gibran dia lebih baik mundur. Sekarang dia tiba-tiba masih tetap bertahan menjadi pengacaranya Prabowo dan Gibran ini kan jadi kontradiktif kan gitu. Iya betul, menjadi kontradiktif dan apalagi dia pernah menyatakan kan bahwa saya walaupun saya seorang politisi begitu tapi saya adalah seorang pengajar, saya adalah seorang profesor begitu yang tentu saja harus memiliki pendapat begitu sebagai seorang praktisi dan praktisi itu kalau dia menjadi pengacara dan kemudian dia sebagai akademisi, tentu saja saya harus memiliki tetap berpijak pada pendapat saya sebagai seorang ahli hukum dan akademisi. Tapi rupanya kalau seandainya dia sekarang hadir di MK, ya tidak salah kalau kemudian banyak sekali netizen nih Mas Hersu kalau saya melihat itu menganggap Profesor Yusril ini lebih mengutamakan itu tadi sebagai praktisi dan juga kurang lebih soal materi lah gitu ya kalau orang mengatakannya sebagai demikian gitu. Jadi sebagai seorang praktisi hukum yang profesional sehingga harus membela apapun yang terjadi gitu. Ya, padahal kalau orientasinya materi saya kira orang sekelas Profesor Yusril udah gak kekurangan kok. Ya, ini udah sangat kaya. Jadi saya ya tentu saya tidak akan berada di barisan para netizen yang menilai dia bahwa ini soal motivasinya materi, tapi tetap saya juga mempertanyakan dari sisi moral dan etikanya itu saja Mbak. Oke. Gitu kita tadi apa yang kita bahas selain itu tadi? Saya jadi blank sebentar ini. Apa kita mungkin ya? Kenapa? Soal Puan Mas Hersu. Oh iya betul. Saya kira itu menarik banget itu Mbak Agi soal Mbak Puan ini karena memang menjadi kontradiktif ya ketika sekarang ini mereka sedang berjuang tim 03 di Mahkamah Konstitusi, tapi Mbak Puan malah bukber gitu ya bersama dengan mereka ini. Saya tahu mungkin tidak bisa dalam hal ini mungkin tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena memang Mbak Puan ini kan circle-nya mereka ini orang seperti Rosan, seperti Anindya Bakri, anaknya Pak Ical dan sebagainya itu circle lah teman sepermainan dari Mbak Puan gitu. Jadi ketika diundang buka puasa dia pasti dia hadir. Tetapi kan orang kemudian mengkait-kaitkan itu sikap dari Mbak Puan yang bukan hanya soal Mahkamah Konstitusi, soal hak angket pun sejak awal kita lihat kayak orang ogah-ogahan kan gitu Mbak. Betul Mas Hersu, kalau kita melihat dari bagaimana Puan ini anak seorang elit politik begitu ya dan anak seorang Megawati dengan nama besar dan kemudian di lingkungannya begitu tentu saja juga berkawan dengan anak-anak dari politisi lainnya dan juga para pengusaha dan sebagainya, kita bisa memaklumi. Tapi ini soal sekarang ini adalah sesuatu sejarah yang sedang diukir begitu oleh partainya yang akan tertulis begitu di buku sejarah dan ini soal keadilan, soal hukum di Indonesia, bagaimana masa depan nantinya itu kan sedang dipertaruhkan Mas Hersu. Jadi tentu dibutuhkan kecerdasan politik, tentu dibutuhkan kecerdasan etika begitu dan kecerdasan moral dari seorang Puan Maharani, ketua DPR dan juga anak dari Ibu Mega. Ini bagaimana orang melihatnya tentu bagaimana 03 ini sedang berpayah-payah gitu ya, bagaimana Ganjar dan kawan-kawan Pak Mahfud, saya bisa membayangkan untuk menghadirkan saksi, apalagi terakhir mereka mengatakan banyak sekali saksi mereka yang kemudian ketakutan gitu karena adanya intimidasi dan tidak bersedia hadir, bagaimana kemudian mereka harus mencari saksi-saksi lainnya yang berani begitu ya mempertaruhkan keamanannya begitu, dan kemudian seorang Puan ini dia bisa berbuka puasa bersama yang kemudian fotonya diunggah oleh Bambang Susatyo begitu yang tentu saja akan menjadi viral. Ini tidak etis lah Mas Hersu ya, walaupun mungkin bagi dia biasa-biasa saja, tapi
Banyak saya merasa banyak pasti yang sedih Mas Hersud dengan keadaan seperti ini. Karena kan kita mesti mereview lagi kemarin ketika pembukaan sidang pertama paripurna ya, persidangan pertama perdana tahun 2024 yang harusnya dipimpin oleh Puan Maharani kan begitu, sebagai ketua, dia pada waktu itu dia malah pergi ke Prancis dan kemudian menyerahkan ininya kepada ke Dasko ya, Sufmi Dasko Ahmad, dan kita tahu dia adalah ketua harian dari Partai Gerindra. Itu yang jelas bertentangan dengan itu kan, padahal kan waktu itu banyak yang menunggu-nunggu, oh ini mungkin pada rapat paripurna ini akan lahir hak angket kan begitu Mbak Agi ya. Pada waktu itu yang bicara cukup keras dan lugas hanya pertama kalau saya yang paling keras itu kan PKB, kemudian ada PKS, PDIP cepat menyampaikan juga Arya Bima, tapi nggak fokus hak angket juga gitu kan. Dia juga menyarankan mungkin bisa menggunakan hak-hak pengawasan dari komisi dan sebagainya kan begitu kemarin tuh ya Mbak Agi. Jadi orang jadi bertanya-tanya, kok aneh ya kenapa misalnya kan di situ kalau pimpinan ketua DPR itu selain dia kan juga ada yang dari fraksi Nasdem misalnya Rahmat Gobel gitu yang pro hak angket. Jangan, kalau Golkar kan juga pro, pasti tidak. Kenapa mesti Sufmi Dasko Ahmad? Apakah secara protokol kalau tidak ada PDIP berarti Gerindra yang suaranya kedua terbesar? Saya nggak tahu maksudnya, tapi tetap saja bahwa itu orang kan waktu itu menduga-duga ini sengaja menghindar gitu Puan. Dan ternyata ketika dia pulang betul-betul pernyataannya mengecewakan kan. Ketika dia pulang, dia waktu itu memimpin sidang paripurna yang berkaitan pengesahan undang-undang Jakarta ya, undang-undang daerah khusus Jakarta, dan kemudian soal undang-undang desa ya, yang kepala desa yang memperpanjang masa jabatan itu, dan pada waktu itu dia dengan menyatakan bahwa tidak ada instruksi dari dari fraksi PDIP berkaitan dengan hak angket. Itu betul-betul sangat-sangat mengecewakan, ditambah dengan yang sekarang ini gitu. Iya, betul-betul mengecewakan. Ya, bagaimana kita ingat itu Pak Ganjar dia mengatakan bahwa hak angket ini harus berjalan, hak angket ini pasti jadi begitu. Dan kemudian bahkan dari 01 begitu disambut juga dengan hangat begitu Mas Hersud. Mereka mengadakan rapat berkali-kali dari sekjennya, dan dari PKB bahkan mengatakan Caimin begitu ya, ini mengatakan bahwa sudah mulai digalang tanda tangan dari PKB, bahkan sudah mendapatkan sekian banyak tanda tangan. Nah, minimal tanda tangan kan hanya 25. Jadi kalau seandainya PKB taruhlah menyumbang 8 atau menyumbang 10, maka tinggal berapa? Dari Nasdem ada berapa? Dari PKS tentu saja, dan tinggal dari PDIP begitu. Jadi ini sungguh-sungguh mengecewakan bagaimana partai yang lain begitu ya, yang tidak dikhianati dalam hal ini kan yang mengatakan dikhianati dari PDIP sendiri begitu, yang merasa dikhianati oleh Pak Jokowi dan juga dikhianati oleh Gibran gitu, kok malah partai lain yang lebih greget gitu, sementara dari mereka akhirnya melempem. Dan tentu saja keinginan dari Ganjar dan juga Hasto dan kawan-kawan, Masinton dan sebagainya, ini pasti akan melempem Mas Hersud kalau berhadapan dengan Mbak Puan dan klannya begitulah, bisa dikatakan Mbak Puan dan pendukungnya begitu di PDIP begitu. Secara Mbak Puan adalah anak dari Ibu Megawati. Kita juga mempertanyakan bagaimana sih sebetulnya sikap atau pendapat dari Megawati ini begitu. Karena seperti kata Mas Hersud ketika ditanya oleh media, Puan ini mengatakan bahwa tidak ada gerakan, belum ada gerakan, dan belum ada instruksi begitu. Sementara sesudah itu Hasto di podcast begitu Mas Hersud, dan juga di wawancara media dia mengatakan bahwa keluarga Jokowi sudah memutuskan Gibran jadi cawapres itu sejak April 2023. Dia mengatakan demikian. Jadi sudah sejak 1 tahun yang lalu. Salah satunya misalnya ada, kalau tidak salah, di Akbar Faisal podcast gitu ya. Dan juga ketika ditanya yang lainnya, dia mengatakan terindikasi itu Mas Hersud. Jadi ketika Gibran dan juga Bobi begitu ya, ketika itu ada rapat di DPP begitu, dan kemudian dia ditanya secara langsung oleh Ibu Mega, dia mengatakan bahwa mereka akan terus bersama PDIP karena walau bagaimanapun mereka dibesarkan oleh PDIP dan sebagainya. Padahal Hasto berkeyakinan bahwa pada saat itu sudah ada rencana. Nah, ini dikatakan oleh Hasto gitu. Dan satu lagi Mas Hersud, Hasto ini juga mengatakan bahwa dia mengatakan seperti ini, bohong jadi hal yang biasa bagi Pak Jokowi begitu ya, dan keluarga Pak Jokowi. Ini kan sesuatu yang sudah sangat-sangat mengerucut begitu. Sementara sikap dari Mega ini sikap dari Puan ini happy-happy saja begitu ya, seperti ya.
saya membayangkan begini ya, dengan Pak SBY saja yang sebenarnya menurut saya lumrah saja waktu itu Pak SBY punya ambisi kemudian mencalonkan diri sebagai presiden, ketika ditanya oleh Ibu Mega apakah mau mencalonkan atau tidak, tapi itu menyatakan tidak, dan kemudian belakangan mencalonkan, kan itu Ibu Megawati itu seperti apa marahnya, sampai sekarang pun kan hubungan dengan Pak SBY itu belum pulih. Lah ini bisa bayangkan perasaan Ibu Megawati terhadap Pak Jokowi gitu. Kalau ini kan betul-betul ini anak yang katanya ngaku sebagai anak kepada ibunya kan begitu, memang kadang-kadang nakal. Kalau sekarang sih bukan nakal lagi menurut saya kan gitu ya, bandel bahasanya, kalau bandel atau nakal bandel kalau nggak salah Pak Jokowi menyebutkan gitu, dan dibesarkan sejak masih di Solo gitu sampai ke Jakarta sampai 2 periode. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Ibu Megawati gitu. Nah, jadi pasti ini berpuluh kali, beratus kali, beribu kali lebih dibandingkan dengan Pak SBY gitu ya, saya bayangkan. Jadi mungkin Mbak Puan nggak usah membayangkan kader-kader yang lain yang pasti juga akan marah, tapi ibunya itu yang saya bayangkan, Mbak Agi. Iya, ini memang kita tahu bahwa ada faksi-faksi ya di PDIP begitu kan, dan ini sudah sebetulnya sudah terbuka, orang sudah banyak yang tahu begitu. Tapi saya tidak membayangkan dalam kondisi seperti ini di mana mereka bertarung di MK, Mas Hersu. Ini posisi mereka kan seperti posisi Prabowo di tahun 2019 begitu, dalam keadaan genting, seperti tidak ada harapan, tapi apapun begitu ya, sedikit pun harapan begitu harus diraih begitu, dan kemudian sekarang ada harapan itu, secerca harapan itu menjadi lebih besar gitu dengan komposisi hakim MK. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa ada harapan akan menang dan sebagainya. Dan tapi itu juga masih belum ada kepastian kan, jalan masih panjang. Tapi dengan beredarnya video ini seperti mendowngrade Mas Hersu. Semangat itu menjadi gitu ya, menjadi turun gitu, menjadi luluh lantak begitu dengan foto Puan yang beredar seperti ini. Apalagi dengan ketua TKN Mas Hersu. Iya. Persahabatan itu harus tetap ya. Persahabatan tentu saja tetap harus berjalan. Iya. Tapi mungkin kan dia bisa bilang sorry bro, situasinya mungkin kurang tepat lah kalau gua hadir, tidak mengurangi rasa hormat gua, kan bisa begitu sebenarnya ya. Ya itu sensitivitas ya saya kira Mbak Agi ya, juga kedewasaan juga dalam berpolitik saya kira itu. Oke, kita tinggalkan itu, kita nah ini saya kira masuk topik favorit Mbak Agi, atau netizen bukan Mbak Agi. soal giring ini. Ya, soal giring ini menjadi ramai ya Mas Hersu ya, karena memang giring ini mengungkapkan bahwa dia kalau seandainya ada kesempatan untuk reuni begitu, dia mengatakan demikian, walaupun kalau reuni itu artinya mereka sudah tercerai-berai ya. Kalau ini kan bandnya masih ada, hanya giring aja yang sempal gitu, yang menyempalkan diri keluar, sementara bandnya masih ada. Jadi apakah pantas disebut reuni? Biasanya kalau reuni itu adalah sebuah band yang memang sudah bubar begitu, dan kemudian mereka mengadakan konser reuni. Nah, dia mengatakan begitu. Jadi kalau seandainya bandnya Niji begitu itu bersedia untuk melakukan reuni, maka dia akan senang. Dan kemudian komposisinya kalau sekarang kan sudah ada Ubay sebagai vokalis dari Niji, maka dia akan senang kalau seandainya vokalisnya ya berdua begitu kan Mas Hersu. Nah, ini baru dia lakukan setelah dia gagal nyalek begitu. Nah, pastinya kalau seandainya dia terpilih begitu, dia lolos menjadi caleg ke DPR, tentunya ini tidak akan dilakukan. Kita bisa bayangkan gitu kan, seorang anggota DPR kan juga tidak yang sudah begitu ya, penyanyi atau apa begitu, biasanya dia tidak jingkrak lagi lah, hanya menyanyi pada event-event tertentu saja. Nah, tapi Mas Hersu ternyata bertolak belakang seperti yang diharapkan. Jadi langsung ada jawaban dari band Nijinya maupun ini dari Randi Danista. Randi Danista ini adalah salah seorang personil dari Niji yang ikut ketika itu mereka berdua ini bersahabat antara Giring dengan Randi, dan mereka mendirikan band Niji. Jadi teman yang sudah sejak lama lah, yang sejak masih masa muda begitu, setelah mereka 15 tahun membangun bersama Niji begitu, dan tiba-tiba Giring ini kan meninggalkan Niji dalam keadaan Niji ini sedang ada proyek Mas Hersu. Saya sempat melihatnya itu di podcast Ari Lasso kalau tidak salah ya, itu bagaimana mereka kemudian menceritakan semuanya begitu secara telanjang apa yang terjadi pada saat itu. Dan Randi ini sempat mengatakan pada saat itu dia tidak mengenal lagi Giring ini Mas Hersu, dan dia hanya mengetahui Giring itu sampai tahun 2012. Luar biasa. Jadi ketika sesudah itu dia tidak mengenal Giring lagi, karena menurut dia ini sudah berbeda orangnya ya, dan bahkan sebagai teman lama yang sudah belasan tahun dia bahkan tidak
tidak memiliki kontak giring lagi. Jadi tidak memiliki kontak handphonenya lagi begitu. Nah, ini yang menarik ini netizen justru yang heboh nih Mas Irsu karena pernyataan dari Nijinya begitu di akun resminya begitu Mas Irsu. Iya, ini kalau saya perhatiin netizen ini, waduh, ampun deh kalau udah begini ya. Dicari-cari semua ya soal apa Giring ini, sampai yang tadi kita bahas, ternyata perolehan suara Giring itu ternyata nggak gede, lebih gede istrinya segala macam, sampai dikulik ya seperti itu ya. Kita yang biasa ngulik berita-berita nggak sampai seperti itu ya, Mbak. Iya, karena memang ini apa yang kelakuan Giring ini yang melekat betul Mas Irsu, dan kemudian saat itu menjadi viral ya Mas Irsu, kalau kita masih ingat. Ini kan dia ketika itu ada acara ulang tahun PSI ya, dan kemudian Pak Jokowi juga hadir, kemudian dia tampil di depan gitu, dan kemudian sambil berteriak-teriak, tidak hanya berorasi biasa tapi berteriak-teriak begitu, yang dia walaupun tidak menyebut nama Anies, saya lupa apakah menyebut atau tidak, tapi sepertinya tidak menyebut, tapi jelas itu ditujukan kepada Anies, bahwa mereka tidak akan memilih pemimpin gitu yang melakukan pembelahan, pemimpin yang ujarannya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kebohongan dan sebagainya. Tapi yang lebih viral lagi sesudah itu adalah unggahan Mas Irsu, pernyataan atau narasi dari si Giring ini yang kemudian diunggah oleh akun PSI. Dia itu antara lain dia mengatakan seperti ini: pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Ini luar biasa. Ini ketika itu tahun 2021 kalau tidak salah Mas Irsu sedang ada di puncak pandemi, antara 2020 dan 2021 puncak pandemi. Dan ketika walaupun tidak terlalu viral begitu, tapi masyarakat Jakarta itu mengetahui ketika itu Anies bahkan hadir di pemakaman dari pagi sampai sore, dan ada yang mendapati begitu yang memotret dia tengah menangis karena itu yang namanya jenazah tidak berhenti datang. Kemudian dia juga datang ke rumah sakit dia dan sebagainya begitu, berbagai hal yang dilakukan. Bahkan ketika itu banyak dari Pemda begitu juga yang wafat Mas Hersu, yang menjadi korban, bahkan keluarganya juga sempat terkena COVID itu. Dan ternyata pernyataan Giring ini yang diunggah oleh PSI itu sangat bertolak belakang. Nah, inilah yang kemudian dianggap sebagai fitnah, sebagai sebuah kebohongan. Ketika dia menuduh bahwa Anies itu bohong, orang kemudian berbalik mengatakan bahwa Andalah yang bohong, Giring begitu. Jadi ketika sekarang dia, wajarlah ya kalau saya melihat ini apa yang terjadi pada Giring ini, sesuatu yang sesuatu yang efek dari dia melakukan hal yang negatif, maka hal negatif juga yang akan kembali kepadanya begitu. Ini saya bacakan ya Mas Hersu, apa yang dikatakan oleh akun jawaban dari akun Niji begitu. Ini dari Randy Danisa ya, gue cuma kenal yang 2002 sampai 2012 version LOL gitu. Dan kemudian juga dari Niji, ketika dia mengatakan replay sama QRT-nya pada sepakat gak usah reunian, UB udah bagus, hahaha, mungkin dari sekian banyak band bla bla bla, dia mengatakan ini dari netizen, dia menjawab netizen. Kemudian Niji sendiri mengatakan secara band ya, akun bandnya mengatakan namanya juga band, tiap-tiap lagu itu pasti hasil tuangan pemikiran beberapa kepala. Dalam konteks Niji yang 6 kepala dan perasaan, jadi keluar 1, ya masih ada 5 yang masih akan terus selalu berkarya. Lalu sekarang dilengkapi oleh Ubay. Genap lagi kami berenam. Jadi artinya mereka sudah komplit, tidak perlu lagi orang lain gitu. Terus kemudian dijawab juga, nggak ada reuni. Tidak ada rencana reuni ya guys, boro-boro kejadian reuni. Ngerencanainnya aja udah nggak sempet. Fokus persiapan album baru. Rupanya mereka akan mengeluarkan album baru Mas Hersu. Yang lebih jauh lagi ini adalah pernyataan dari Randy Danisa itu tadi, teman dari Giring Niji ini yang paling dekat sebetulnya di dalam band itu dengan Giring. Dia mengatakan ada yang ngarep ngajak reuni, begitu sambil ada emot hantu begitu. Jadi seperti dia ketakutan, ada yang ngajak reuni. Ini nakal sekali kalau saya rasa ini Randy ya. Dan dia mengatakan juga reuni, sorry ye begitu. Sorry ye ini kutipan dari Pak Prabowo ini biasanya Mas Hersu. Dan lain sebagainya. Masih banyak sekali, ini berkali-kali nih Randy Danista. Dia mengatakan, betul, lubang sudah tertambal dengan rapih, tidak ada slot kursi lagi. Kemudian dia mengunggah lagi, ini namanya kursi monyet. Aduh, ini mungkin antar teman ya, jadi mereka bisa menjawab dengan cara seperti ini.
Ya, iya, iya. Oke. Untuk lebih lengkapnya silakan Anda sendiri stalking ya kalau mau cari ininya ya. Istilahnya gitu ya, Mbak. Stalking ya atau apa Ya, istilahnya itu? mengintip, iya mengintip. Nah, Oke. Ya. mengintip begitu. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini ya. Kita ketemu lagi dan ini jangan lupa terus menyaksikan siaran-siaran langsung dari Mahkamah Konstitusi karena makin menarik ini perkembangannya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.